Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selaku khotib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah, alhamdulillah, segala bentuk syukur kita atas segala nikmat, kemudian sholawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi agung kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang pasti menginginkan bisa hidup sukses dan bahagia. Namun kebahagiaan tak kunjung datang karena selalu melihat kebahagiaan itu ada di atas kepala orang lain. Maka ada beberapa cara untuk mendorongkan dan mendatangkan kebahagiaan dalam hati diri sendiri. Yang pertama, janganlah kebanyakan gaya, cobalah menetapkan gaya hidup sesuai dengan kondisi yang ada. Tidak usah takut dengan hujatan dari orang lain. Kalau kita memaksakan diri, niscaya tibalah hutang di sana dan di sini. Coba kita pikirkan, siapa yang nantinya akan membayar kita? Siapa yang nantinya akan membayar? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita sendiri. Kebanyakan gaya inilah yang kerap bikin hidup kita menjadi tidak tenang. Salah satunya jadi terlilit hutang akibat selalu mengikuti gengsi dan gaya hidup yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37 yang sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi ala ardi maraha innaka la tahriqal arda wa lam tablughal jibala tuhla. Yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Untuk mewujudkan gaya hidup yang sehat dan baik, kita juga harus menghindari sifat gengsi dari diri kita dengan memilah baik dan buruknya, meninggalkan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam agama yang hukumnya haram, seperti contohnya meminum minuman keras dan mengonsumsi narkoba. Yang kedua, lapangkan hati saat tidur. Selanjutnya, agar hidupmu tenang dan bahagia, yaitu tidak perlu membawa masalah dalam tidur. Jadi sebelum tidur, usahakan untuk melapangkan hati. Masalah yang sudah dialami tak perlu dipikirkan saat tidur. Tidak ada gunanya juga, karena tidak ada yang bisa dilakukan. Mending pikirkanlah hal-hal yang positif, apa saja yang baru kalian alami sebelum tidur. Dengan demikian, suasana hati akan jadi lebih tenang dan menjadi lebih enak, dan tidur pun jadi lebih nyenyak. Esok hari bisa dijalani dengan semangat. Yang ketiga, menghilangkan kebiasaan membandingkan diri sendiri. Di antara sumber ketidakbahagiaan seorang adalah membandingkan dirinya sendiri. Membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain membuat apa yang Anda jalani selalu saja kurang. Padahal bisa jadi apa yang kalian punya saat ini merupakan
impian dari seseorang di luar sana. Jadi perbanyaklah bersyukur supaya kamu tidak terbiasa membandingkan diri. Dengan begitu, hidup pun bisa jalani lebih tenang dan bahagia. Yang keempat, berpikirlah positif mulai sekarang. Apabila ada pikiran negatif, sebaiknya segera ditepis dengan berpikiran yang positif dan yang baik. Memang sulit untuk dibiasakan, apalagi jika kalian telah terbiasa berpikir negatif. Tapi berpikir positif ini bila dibiasakan bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Barakallahu walakum fil Qur'anil adimi wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati washkurullahim. Aku qawli hada wa astaghfirullah walaku walisa'inil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengambil kesimpulan dari khutbah pertama, kita sebagai kaum muslimin yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita biasakan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbanyaklah berzikir, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya hati akan menjadi lebih tenang dan tentram. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama halamtahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna antal maulana fansurna 'alal qawlil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.